Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naula Nur Afifah dengan NPM 24120111156 akan memaparkan materi pada mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Siska Megadiana, SPD, MPD. Pada mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia terdapat materi mengenai ejaan. Ejaan sangat penting untuk komunikasi efektif. Mari kita bahas bersama. Dimulai dari pengertian. Singkatnya, ejaan adalah sistem penulisan kata-kata menentukan bagaimana suatu kata ditulis. Ejaan sangat penting untuk komunikasi yang jelas, mencegah kesalahpahaman dan ambiguitas. Selanjutnya, sejarah dan evolusi ejaan bahasa Indonesia. Yang pertama, ejaan pada masa Van Opsjen pada tahun 1901 adalah ejaan awal dan masih banyak pengaruh Belanda. Yang kedua, ejaan Suwandi pada tahun 1947 berubah pasca kemerdekaan lalu disesuaikan dengan bahasa Indonesia. Yang ketiga, ejaan yang disempurnakan yaitu pada tahun 1972 disempurnakan lebih sederhana dan konsisten. Berikut beberapa contoh kata dari zaman ke zaman. Terdapat dua huruf yang digunakan dalam bahasa Indonesia, yakni huruf konsonan yang berjumlah 26 huruf dan huruf vokal yang berjumlah 5 huruf. Dalam pedoman ejaan juga dicantumkan nama setiap huruf, namun masih saja banyak kesalahan dalam penyebutan huruf. Seperti contoh penyebutan huruf C, masih banyak yang menyebutnya C daripada C, padahal yang seharusnya adalah C. Penggunaan huruf kapital dan huruf kecil, seperti awal kalimat, selalu menggunakan kapital, juga dipakai sebagai huruf pertama nama, baik nama orang, bangsa, suku bangsa, dan bahasa, juga tempat. Lalu ada singkatan, sesuai dengan aturan PUEBI, contohnya seperti sarjana hukum disingkat menjadi SH. Lalu ada kata umum, menggunakan huruf kecil, kecuali kata ganti. Lalu penulisan kata. Penulisan gabungan kata berimbuhan, contohnya seperti bekerja sama, penandatanganan, bertanggung jawab, dan lain-lain. Lalu, penulisan kata depan. Awalan di dan ke tidak disambung. Contohnya seperti kata di sini, di atas, di pinggir, di pantai, dan lain-lain. Lalu selanjutnya penulisan partikel, yakni kata lah, kah, tah, pun, dan per. Selanjutnya penulisan singkatan, akronim, dan angka. Singkatan dan akronim ini sama-sama bentuk pendek dari sebuah kata atau lebih. Bedanya, singkatan merupakan bentuk pendek yang dilafalkan huruf per huruf, sedangkan akronim merupakan bentuk pendek dari dua kata atau lebih yang dilafalkan seperti kata. Berikut beberapa contoh dari singkatan, akronim, dan angka. Dalam PUEBI telah diatur bahwa ada dua cara menuliskan lambang bilangan, bisa dengan angka dan angka Romawi. Yang menjadi permasalahan adalah tentang kapan lambang bilangan atau angka itu ditulis sesuai tempatnya. Selanjutnya, penulisan kata ganti dan sandang. Dalam PUEBI yang disempurnakan, penulisan kata ganti adalah ku, kau, ku, mu, dan nya. Lalu kata sandang adalah si dan sang. Yang terakhir, penggunaan tanda baca. Yang pertama, koma, untuk memberikan jeda dan memisahkan unsur kalimat. Tanda baca titik menandai berakhirnya kalimat. Tanda tanya menandai kalimat pertanyaan. Tanda seru menandai kalimat seru atau perintah. Lalu ada tanda titik dua, tanda titik koma, serta tanda hubung seperti pada kata masing-masing. Lalu ada tanda garis miring digunakan sebagai kata atau, dan, serta setiap, tanda petik, dan lain-lain. Sekian pemaparan materi mengenai ejaan bahasa Indonesia. Mohon maaf bila terdapat kekurangan dalam penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.